Oke, sesuai dengan janji saya pada M7 kemarin, pada minggu 7 kemarin, tugas minggu ke-6 akan saya bahas dalam bentuk video. Ini adalah videonya. Sekarang kita akan buat jawabannya seperti apa sih tugas ke-6. Oke, kita mulai dulu dari nomor 1. Nomor 1, buatlah sebuah table space bla 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 ya. Ini saya tadi sudah membuat, tapi saya clear dulu aja. Nah, lalu pastikan saya connect dulu, saya disconnect dulu ya. Saya connect dulu sebagai sys. Ya, connect dulu sebagai sys. Kenapa? Karena kita perlu membuat table space. Nah, sekarang kita buat create table space. Namanya adalah tugas M6R1 ya, grupnya 1, grup R. Lalu nama data filenya adalah D tugas M6R1 BDBF. Size-nya adalah 1M karena kapasitasnya adalah 1 mega. Auto extend on, dapat berkembang ya, dapat berkembang. Auto extend on. Lalu hingga ukuran data filenya 1 giga. Hingga ukuran data filenya 1 giga. Ini di soal. Max size 1G. Nah, seperti ini. Tuh, kok enggak pakai next, Pak? Karena saya tidak menyebutkan harus bertambah berapa. Harus bertambah berapa ya, untuk setiap kali kenaikan itu enggak ada misalnya. Jadi saya bisa seperti ini saja, enggak masalah. Auto extend on, lalu max size-nya 1 giga. Guys. Nah, ini nomor 1. Nomor 2, kita buat dulu sebuah role. Di nomor 2 kita diminta membuat role. Ini dia. Create role kepala. Kepala dengan name ya, saya buat juga. Setelah membuat role-nya, kita berikan privilege-nya. Grant, create session, di soal ya, ada ya. Create table, create view, dan create procedure. To kepala 090277. Nice. Nomor 2 juga sudah selesai. Create session, create table, create view, dan create procedure. Nomor 2 sudah. Lalu nomor 3, buatlah user account dengan nama kabak name Anda. Dengan password kabak. Oke, kita buat. Create user kabak 09 identified by, ini passwordnya ya, kabak. Lalu, letakkan pada table space yang sudah kita buat pada nomor 1. Default table space-nya di nomor 1 yaitu tugas M6R1. Kuota tidak terbatas, kuota unlimited on tugas M6R1. Nah, seperti ini. Ini nomor 3. Nomor 4 sekarang. Di nomor 4 kita cukup memberikan grant saja. Role kepala yang sudah kita buat kita berikan kepada kabak. Grant kepala 09027 to kabak 090227. Seperti ini. Oke. Nomor 1 membuat table space, nomor 2 membuat role sekaligus dengan granting privilege-nya. Nomor 3 kita membuat user, dan nomor 4 kita memberikan role-nya kepada user. Sampai sini 4 nomor sudah selesai. Sekarang kita masuk ke nomor 5. Nomor 5 kita membuat diagram CDM-PDM seperti ini. Maka kita harus masuk ke Power Designer. File, New Model, Conceptual Data. Tugas M6R1. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah tabel ya, ada 6 buah tabel.
Berarti sesuai dengan kebutuhan soal, ini ya semua tabel harus ada pada CDM sebagai entitas. Berarti pada CDM-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 entitas. Ada 6 entitas juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 entitas. Kita buat satu persatu sekarang. Program studi dulu. Program studi. Program studi ini memiliki beberapa kolom, yaitu kode prodi, varchar 5, nama prodi, varchar 30, masa tahun studi, number 1. Ini ya, ini. Program studi. Kita buat sekarang. Kode prodi, varchar 5. Nama, ini dia, kebiasaannya core designer. Kalau diklik seperti itu enggak, bukan diklik saja itu kadang-kadang enggak mau diklik, dia mau diketik. Nama prodi, varchar 30. Terakhir masa, nah ya kan ini saya klik tapi itu enggak mau diketik tadi. Masa tahun studi. Ini number cuman 1 digit saja. Nah, nggak mau. Nah, lalu kode prodinya adalah primary key. Oke. Nah, program studi sudah jadi. Kita ke tabel berikutnya. Tabel berikutnya adalah mahasiswa. Karena mahasiswa ini ada relasi dengan program studi. Kita buat sekarang. Mahasiswa. Mahasiswa ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom. Tuh, kan ada 5, Pak. Begini. Kode prodi ini kan hasil foreign key dari program studi. Maka, ini pada level CDM, pada level konseptual data, kita nggak perlu nuliskan. Nanti di-generate, hasil relasi di-generate, jadi masuk sendiri. Nah, maka tabel mahasiswa ini ada NIM, nama depan, nama belakang, sama jenis kelamin. Oke. NIM, ini char 11, primary, ini ya. Nama depan, ini varchar 30. Nama belakang, ini tadi varchar 40 ya, nggak beda. Varchar 40. Dan terakhir adalah jenis kelamin, ini dia, bacaan lagi. Jenis kelamin, kelamin. Ini adalah karakter 1. Apply, oke. Nah, seperti ini. Karakter 1. Nah, sekarang kita buat relasinya. Antara satu program studi bisa memiliki banyak mahasiswa. Dan satu mahasiswa memiliki hanya terdaftar pada satu prodi saja. Yes. Nih, one to many, selesai. Loh, Pak, mandatorinya bagaimana? Enggak, saya tidak mempermasalahkan mandatori. Poin penting yang saya lihat di sini ketika Anda membuat CDM PDM adalah relasi dan primary key-nya. Relasi dan primary key-nya. Nama kolom salah, ya asal tidak beramai-ramai saya masih bisa terima. Tapi kalau sudah beramai-ramai, kayak di salah satu kelas saya tidak bisa terima. Saya anggap itu baru contekan. Gitu. Lalu mandatorinya itu Pak belum di-set, enggak masalah. Yang penting relasinya sama primary key-nya. Ya, itu yang penting. Tipe datanya salah, ya enggak tahu masalah. Oke, lanjut lagi. Sekarang saya beralih ke tabel ini dulu. Nilai, ini nilai ada ya, ada mata kuliah, ada dosen, ada plotting ajar. Tapi saya masuk ke ini dulu, mata kuliah dan dosen dulu. Mata kuliah dulu. Mata kuliah. Nah, mata kuliah, Anda lihat ini. Ada kode MK, ada mat kode MK, ada nama MK, ada SKS, ada semester. Nah, mat kode MK ini ya,
Ini sebenarnya adalah hasil ini loh. Hasil dari unary degree. Hasil dari unary degree. Dia merelasi dengan dirinya sendiri. Mat kode MK ini adalah hasil dari unary degree. Jadi tidak perlu ditulis sebenarnya ini mat kode MK ini. Tidak perlu. Yang perlu ditulis adalah kode MK, nama, SKS, dan semester. Itu saja. Saya tuliskan sekarang. Kode MK. Ini varchar 5. Primary. Nama MK. Ini juga varchar. Saya kasih 30. Di soal 30 ya. Oke, 30. Lalu berikutnya SKS. Ini number 2. Terakhir semester. Ini juga number 2. Oke. Nah, ini. Wes, mat kode MK-nya nggak perlu ditulis. Karena kenapa? Itu adalah hasil dari unary-nya sebenarnya. Di sini pun sebenarnya kelihatan saya bahwa ini adalah FK. Nah, ini adalah hasil dari unary-nya. Kita buat unary-nya sekarang. Unary buatnya seperti ini. Pertama kita tarik dulu, kelepas seperti ini ya. Lalu kita tarik balik. Sini, taruh sini. Habis itu tarik balik lagi ke sini. Nah, keluar unary-nya. Nah, ini unary-nya. Nama rasanya, oke, nggak ada ya, sudah. Biarkan aja. Segini aja. Oke, saya buat aja renaversinya. Prodi SMHS. Lalu MK has rek ini maksudnya apa sih? Requirement, mata kuliah syarat. Kenapa sih mata kuliah itu bisa ada unary-nya? Karena ada mata kuliah syarat. Itu yang dimaksud sebenarnya. Itu yang diinginkan sebenarnya. Jadi ada mata kuliah yang kan nggak semua mata kuliah itu langsung jalan kan. Ada mata kuliah yang perlu mata kuliah syarat juga. Kalau mata kuliah syaratnya selesai, baru mata kuliah aslinya, baru mata kuliahnya bisa kita ambil. Seperti itu. Nah, kenapa tabel mata kuliah ada unary-nya? Tujuannya ke situ. Ya, kita bisa tahu, oh mata kuliah A itu mata kuliah syaratnya apa? Itu yang dimaksud. Lanjut lagi. Mata kuliah sudah sekarang masuk ke dosen. Dosen ini kolomnya sederhana, cuman NID sama nama dosen. NID-nya varchar 6, nama dosennya varchar 60. NID varchar 6, nama dosen varchar 60. Dah. Yes. Nah, kita sudah punya mahasiswa, kita sudah punya mata kuliah, kita sudah punya dosen. Sekarang kita bisa buat yang nilai. Tengah kita bisa buat. Kenapa saya buatnya kok belakangan yang nilainya ya? Karena begini. Anda lihat NID, NIM, NID sama kode MK. 3 kolom ini sebenarnya itu bukan miliknya nilai sendiri, bukan. Tetapi NIM itu dari mahasiswa, NID dari dosen, kode MK dari mata kuliah. Kayak gitu. Nah, kenapa bisa jadi primary key seperti ini padahal milik dari tabel lain? Karena nilai ini dependen kepada tiga tabel ini. Nilai dependen pada mahasiswa, nilai dependen pada mata kuliah, dan nilai dependen pada dosen. Kita buat. Kolom aslinya apa? Kolom aslinya cuma 3 ini saja. Tugas, UTS, sama UAS. Cuma 3 ini saja kolom aslinya. Kita buat. Ups, belum sampai situ. Tugas. Number 3. UTS. Ini lagi. UTS. Number 3. Terakhir adalah UAS. Number lagi 3. Yes. Udah. Nah,
Oh, saya belum kasih nama ya. Nilai. Nah, udah ya. Kalau sudah, sekarang kita buat relasinya. Satu mahasiswa bisa memiliki banyak nilai. Satu mata kuliah bisa juga memiliki banyak nilai. Satu dosen bisa mengajar pada banyak, bisa memasukkan banyak nilai. Nah, seperti ini hubungannya. Lalu kita edit dari mahasiswa ke dosen ke nilai MHS has score. Maksudnya mahasiswa memiliki nilai. Lalu, selain merename, cardinality-nya kita ganti. Agar apa? Agar name punya mahasiswa bisa masuk ke tabel nilai sebagai primary key. Nilai itu mahasiswa dependent. Nah, kayak gini. Nilai itu mahasiswanya dependent. Dosen sekarang. Dosen hubungannya itu dosen give score. Dosen memberikan nilai. Dosen give score. Lalu sama, nilai itu dependent kepada dosen. Kalau nggak ada dosennya, ya nggak bisa memberikan nilai. Mata kuliah has score, MK has score. MK mata kuliah has score, memiliki nilai. Sama, nilai ke mata kuliah itu dependent. Kalau nggak ada MK-nya, itu nilai buat mata kuliah apa kan nggak kelihatan. Nah, seperti ini. Terakhir, tabel terakhir adalah tabel plotting ajar. Plotting ajar ini maksudnya apa sih? Penjadwalan. Plotting ajar, ini penjadwalan. Nah, kolomnya apa saja yang harus kita buat? Nah, sama, Anda lihat ini. Kode MK ini adalah milik dari mata kuliah. Kode MK ini milik dari mata kuliah. NID ini milik dari dosen. Berarti tabel kolom aslinya plotting ajar itu cuma 4 ini saja. ID plot, hari, jam mulai, dan jam selesai. Hanya 4 ini saja. Kita buat sekarang. ID plot, variabel 6 di primary key. Hari ini varchar 5 ya tadi misalnya ya. Hari, oh varchar 6. Sebentar, saya turunkan dulu. Nah, ini dia. Jam mulai, ini varchar 5, dan terakhir, jam selesai. Ini juga varchar 5. Sudah, seperti ini. Kenapa sih ID plotnya itu jadi PK, jadi primary? Nah, di kelas kita ini kan ada model, di mata kuliah itu kan ada kelas paralel kan ya. Ada di tempat kita ini kan untuk basis data saja ada PQR. Nah, ID plot itu adalah PQR-nya itu. Jadi kalau memang ada yang paralel, ya ada yang paralel ya bisa kelihatan oh ini grup, ini kelasnya namanya ini kayak gitu maksudnya. Oke, lanjut lagi. Nah, karena NID dan kode MK ini jadi primary key pada plotting ajar, berarti sama seperti nilai. Mata kuliah bisa di banyak plotting, dosen bisa mengajar di banyak plotting juga. Saya putar. Nama relasinya apa? Dosen has plot. Dosen has plot. Lalu, biar NID masuk ke plotting ajar sebagai primary key, plotting ajar dependent ke dosen. Seperti ini. Sama juga dengan mata kuliah. Mata kuliah ini MK has plot. MK has plot. Ini juga sama. Dependent. Plotting ajar dependent pada mata kuliah. Agar kode MK dari mata kuliah masuk ke plotting ajar sebagai primary.
apply. Oke. Udah selesai. 6 tabel sudah jadi semua. Dicocokkan lagi, dicek lagi adalah primary key-nya dulu. Nah, sudah ada semua ya, kecuali nilai, karena nilai dia modelnya adalah dependent, sehingga primary key-nya nanti pada saat PDM, pada saat di generate menjadi physical baru kelihatan. Oke, kita sekarang generate menjadi PDM. Local version, benar, saya oke. Nah, kita cocokkan sekarang, kolomnya sudah benar atau enggak. Program studi dulu. Program studi ini kode prodi, nama prodi, masa tahun studi. Kode prodi, nama prodi, masa tahun studi. Sudah benar. Masuk ke mahasiswa. NIM, kode prodi, nama depan, nama belakang, jenis kelamin. NIM, ya. Kode prodi, nama depan, nama belakang, jenis kelamin. Sudah benar. Masuk ke mata kuliah. Kode MK, mat kode MK, nama MK, SKS, semester. Kita lihat. Kode MK, mat kode MK, nama SKS, semester. Sudah benar juga. Oke. Ini ya, mat kode MK ini adalah hasil dari Winery ini. Hasil dari Winery ini. Berikutnya. Dosen, NID sama nama dosen. Nah, ini aman ya, paling aman. Terus, berikutnya lagi, kita masuk ke nilai. Nilai ini ada NIM, kode MK, NID. Tugas, UTS, UAS. Kita lihat. NIM, NID sama kode MK-nya kebalik. Nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting kolomnya masuk. Tugas, UTS, dan UAS. Sudah benar. Terakhir, plotting aja. Kode MK, NID, plot, hari, jam mulai, jam selesai. Kode MK, NID, ID plot, sudah benar ya. Sama malam persis. Hari, jam mulai, dan jam selesai. Sudah sama semua. Sudah beres. CDM-nya jadi, PDM-nya jadi. Sekarang kita jadikan script. Caranya, CTRL-G. Nah, ini ya. Saya kasih nama M6R1. Script generation. Ini jangan berubah. Lalu saya oke. Buka. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya scriptnya. Sudah jadi. Sampai pada poin ini, pembuatan skrip ini, maka soal nomor 5 dan soal nomor 6 sudah terjawab. Ya, soal nomor 5 dan soal nomor 6 sudah terjawab. Masuk ke nomor 7 sekarang. Jalankan skrip SQL yang Anda buat pada nomor 6 dengan menggunakan user yang kita buat sebelumnya. Oke, tadi kita kan sudah membuat user namanya Kabak ini kan. Nah, kita login sekarang. Kon, Kabak. Nah, kita login sebagai user yang kita buat ini. Ya, sudah bisa login kan? Sekarang isinya skrip tadi, ini isinya skrip yang kita buat tadi ini kita copy, kita jalankan di sini. Nah, seperti ini. Kita buktikan. Select all from tab. Nah, tadi di PDM-nya kan ada 6 tabel. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan tabel. Kita lihat di hasil script-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 7 sudah selesai. Nomor 7-nya sudah selesai. Sekarang kita beralih lagi ke nomor 8. Nah, di nomor 8 ini yang cukup banyak saya menemukan kesalahan. Ya. Di nomor 8, Anda diminta membuat role staff. Oke, kita buat role-nya. Saya disconnect dulu. Connect sebagai sys. Nah, saya disconnect dulu lalu connect sebagai sys. Kita buat role-nya. Create role staff 090277 karena masih ada name-nya sekarang ya. Ini saya tunjukkan. Nah, ini masih staff di Anda sama. Nah, berikan privilege kepada role tersebut untuk bisa membaca semua tabel yang sudah Anda buat dengan user account Kabak. Maksudnya ini seperti apa toh? Kita kan sudah membuat 6 tabel nih. Dosen sampai dengan program studi sudah membuat 6 tabel. Maka kita berikan hak kepada role staff ini untuk apa? Untuk membaca 6 tabel ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah
Grand Select. Grand Select. Nah, saya sudah pernah memberikan soal ini sebelum pertemuan ke-6 sebenarnya. Grand Select on Kabak mana ya? Nama usernya itu kan Kabak ya. Kabak 090277. Maaf ini ya. Saya hapus ya. 090277 ya. Karena kan usernya punya Kabak, tabelnya kan punya Kabak ini. Jadi kita harus tuliskan ini seperti ini, Grand Select on Kabak titik nama tabelnya apa? Tabel pertama dosen. To staff 090277. Nah, seperti ini yang saya maksud. Nah, karena semua tabel, maka kita harus berikan kepada semua tabel. Ini dosen baruan, kita lanjut ke mahasiswa. Lanjut lagi ke mata kuliah. Lanjut lagi ke nilai. Lalu ke apa lagi? Plotting ajar ya. Dan terakhir ke program studi. Ya, program studi yang terakhir ya. Ya, program studi. Nah, udah 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sudah 6 tabel. Jadi bukan grade view, bukan grade prosedur, bukan select any table, bukan. Grade yang seperti ini. Kalau biasanya kan saya minta Anda memberikan hak baca dari tabel punyanya HR, tabel punyanya HR, tabel job punya HR, tabel employees punya HR. Nah, sekarang saya tidak meminta dari punyanya HR, saya meminta dari apa? Dari user yang Anda buat pada nomor 3. Seperti itu. Nah, ini jawabannya seperti ini. Lalu, di sini pada bagian-bagian ini, kalau tidak hati-hati, biasanya akan kelihatan mana yang contekan, mana tidak. Karena kenapa? Lupa merubah NIM-nya. Ya, jadi hati-hati ketika mengerjakan. Oke ya, ini adalah memberikan hak membaca semua tabel. Tabelnya ada 6 yang kita buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya sudah, kita grand select 6 kali. Oke. Nomor 8 sudah, tinggal sedikit lagi. Ke nomor 9 sekarang. Kita diminta membuat user. Ya, membuat sebuah user. Berarti create user. Saya pakai nama tes R1 karena tidak ada spesifikasi nama. Identified by tes R1. Default table space-nya itu yang dibuat pada nomor 1, tugas M6 R1. Nah, lalu karena user account ini tidak memiliki kuota, ya sudah, selesai. Gini aja cukup. Anda tidak perlu sebenarnya menuliskan kuota 0, itu tidak perlu sebenarnya. Tapi kalau sudah terlanjur nulis ya tidak masalah. Gini aja cukup. Dengan seperti ini kuotanya tidak akan ada, saudara. Ya, karena kalau kita tidak ada yang namanya kuota default, tidak ada. Jadi kita cukup seperti ini saja bisa. Nah, terakhir kita tinggal grand staff 090277 ya to tes R1. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Nomor 10 sudah terjawab. 10 nomor juga sudah selesai. Sekitar setengah jam lah waktu mengerjakannya. Nah, seperti ini. Ya, dari nomor 1 ini membuat table space, membuat role, sekaligus grand, membuat user. Lalu kita grand usernya. Ini sampai nomor 4. Nomor 5 dan 6 Anda membuat di tabel ini. Ya, yang kemarin memang menjadi poin hati-hati itu adalah ini mata kuliah ini dan yang dependen ini. Ini yang biasanya bermasalah. Ya, jadi hati-hati. Kalau ingin PK primary itu masuk ke tabel lain, ya tabel lain itu dependen ke tabel pemilik primary-nya. Selesai. Sederhana saja.
Lalu setelah kita jadikan, ini kan awalnya CDM ya, ini CDM dulu, kita generate jadi PDM, lalu kita generate menjadi script, jadinya seperti ini. Scriptnya berikutnya kita jalankan, menggunakan apa? Menggunakan user yang sudah kita buat pada nomor 3. Bukan sys create ini grade, ini jalankannya bukan pakai sys. Anda lihat ini, saya connect dulu menggunakan user yang saya buat, baru saya jalankan. Yes, jalan semua, create, baru saya select from tab. Nah, ini yang kemarin saya kasih perintahnya, select bintang from tab. Ini sudah masuk nomor 7. Ada 6 tabel kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita masuk ke nomor 8. Nomor 8, create role dulu. Kalau create role, karena membuat role lagi ya, kita harus login pakai sys lagi. Karena harus membuat role. Setelah membuat role selesai, kita grant masing-masing ini. Tabelnya ada 6, maka kita grant 6 kali. Grant select on 1 dosen, grant select mahasiswa, grant select mata kuliah. Cara nuliskannya adalah ini. User sama lalu role kemana? User nama tabel, lalu ke siapa? User nama tabel ke siapa? Mirip dengan yang HR kemarin, HR jobs, HR employees. Lah, sekarang kan usernya bukan HR, tapi kan ada sendiri kabak name-nya berapa kayak gitu. Di sini kadang-kadang kalau nggak hati-hati ya, kalau tidak hati-hati, name-nya biasanya tidak dirubah, langsung dikumpulkan sehingga indikasinya contekan. Kayak gitu. Setelah selesai grant select, kita buat user satu lagi, lalu kita grant staff ini, role staff ini ke user yang kita buat. Sudah saya ini tidak perlu dicoba, sudah tidak perlu saya coba login dengan usernya. Kenapa? Karena saya tidak memberikan create session. User ini pasti tidak bisa dibuat login. User yang tes R1. Soalnya tidak ada grant create session, tapi ya tidak masalah, memang nggak ada. Yes. Oke, 10 nomor sudah selesai, ya sudah selesai. Video saya pun juga sudah sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga video ini berguna untuk pembelajaran Anda menyiapkan database sampai bisa menyimpan data, sampai siap menyimpan data. Dan sampai jumpa pada video berikutnya.